Mbak Mun bisa dengar suara saya? Baik, karena sudah ada 3 siswa yang hadir dan kita sudah molor beberapa menit ya. Bagaimana kalau kelasnya kita mulai terlebih dahulu, teman-teman sekalian? Biar nanti siswa yang datang menyusul kemudian bisa langsung mengikuti proses pembelajaran. Gimana? Apa kita tunggu terlebih dahulu apa langsung kita mulai? Gimana teman-teman sekalian? Kita mulai atau kita tunggu dulu siswa-siswa yang lain yang belum datang? Cek 1 2 3. Halo, bisa dengar suara saya ya? Maulid, Khairunisa, Mun, bisa dengar suara saya dengan jelas? Takutnya nanti nggak ada yang dengar suara saya. Bisa ya? Oh, boleh, 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 boleh. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oh, enggak apa-apa, Maulid sambil kerja nggak apa-apa ya. Kita tunggu sebentar lagi. Seperti requestnya tadi 4 menit. Coba saya tunggu 4 menit lagi ya.
Oke, sudah saya tunggu kurang lebih 4-5 menit tapi belum tambah juga siswa yang masuk ya. Untuk itu saya kira saya sudah bisa langsung mulai saja kelasnya teman-teman sekalian, nanti takut kemalaman gitu ya. Baik, tidak apa-apa, nanti Mbak Erika sama Mbak Putri bisa menyusul ketika kelas sudah dimulai, begitu ya. Untuk itu saya kira tidak mengapa, cuman ada 3 siswa yang baru hadir, ada Maulid Aza. Maulid Aza ini Mbak atau Mas ya? Takutnya saya salah sebut nanti. Maulid Aza ini putra atau putri? Mbak, oke. Putri semua ya. Untuk itu ada Mbak Maulid Aza, ada Mbak Khairunisa sama Mbak Mun. Saya kira 3 siswa yang sudah masuk tidak mengapa ya. Jadi kita bisa mulai saja kelas perdana kita pada malam hari ini. Untuk itu saya akan awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa dengan saya ya. Mungkin teman-teman di sini baru pertama kali ketemu saya. Ada yang pernah ketemu saya sebelumnya di kelas sebelumnya? Belum ya? Baru pertama ya? Oke. Baik, perkenalkan ya. Nanti akan ada sesi slide perkenalan. Jadi di sini saya sebagai tutor kalian. Jadi insya Allah saya akan masuk di 2 mata pelajaran untuk kelas kalian. Yang pertama adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan yang kedua nantinya akan saya make up di hari Ahad atau di hari Minggu di pertemuan pelajaran keterampilan fungsional komputer ya. Nah itu nanti akan saya juga yang menghandle. Jadi ada 2 mata pelajaran yang nantinya akan saya ajarkan dan kalian akan langsung berinteraksi dengan saya selaku tutor dan selaku siswa dan siswinya. Baik, untuk itu teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut ke perkenalan gitu ya, di sini saya akan menyampaikan bahwa setiap kali pertemuan belajar saya di pertama kali di kelas perdana pertemuan pelajaran saya belum menyampaikan materi terlebih dahulu. Jadi saya akan menyampaikan tentang pengantar pelajaran serta kontrak belajar. Nah, itu apa Pak kontrak belajar? Jadi di sini nanti selama kurang lebih oh ini ada yang tanya, Mbak Hoirunisa menanyakan untuk hari Minggu jam berapa? Hari Minggunya sama, sesuai jadwal. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi jadwalnya, kalau tidak salah sama seperti malam ini jam 9 malam. Jadi setiap jam 9 malam hingga jam 10.20 selama kurang lebih 2 jam ya, 2 jam pelajaran, artinya 1 jamnya 40 menit. Nah itu nanti selama 80 menit kita akan belajar bareng seperti malam hari ini ya. Kalau malam hari ini kita belajar IPS, kalau hari Minggu besok kita akan belajar keterampilan fungsional komputer. Oke, gitu ya Mbak Hoirunisa ya. Nanti coba dicek lagi, saya juga lupa. Sepertinya sih hari Minggu jam 9 malam ya. Nggak apa-apa tanya ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi saya ulangi lagi tadi, seperti tradisi yang selalu saya lakukan. Jadi ketika kelas perdana ya, kelas awal gitu ya, apapun itu pelajarannya, berapapun semesternya, berapapun kelasnya gitu ya, apapun kelasnya, itu akan saya awali dengan penjelasan pengantar pelajaran dan kontrak belajar. Apa itu Pak? Kok ada kontrak belajar sekalian? Kok ada pengantar pelajaran sekalian? Nah ini fungsinya sangat penting sekali teman-teman sekalian. Jadi nanti isinya dalam saya menjelaskan selama kurang lebih 80 menit ke depan dalam satu pertemuan pertama ini, nanti saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran yang akan saya gunakan selama kurang lebih 1 semester ke depan. Jadi nanti biar teman-teman jelas sebenarnya dipelajari di IPS itu apa sih Pak ya, kemudian materi-materinya selama 1 semester itu apa saja, kemudian bagaimana metode belajarnya, apakah saya cuma mendengarkan saja, apakah ada penugasan, kemudian
apakah ada soal-soal yang harus saya kerjakan, kemudian bagaimana penilaiannya, bagaimana saya dianggap lulus, kemudian bagaimana saya nanti bisa dianggap naik kelas. Nah, itu akan saya terangkan semuanya di sini. Jadi biar teman-teman paham, selama kurang lebih 1 semester ke depan, kita akan belajar apa saja. Nah, nanti akan dijelaskan secara rinci. Selain untuk memberikan gambaran kepada kalian, nanti harapannya setelah kalian paham tentang penjelasan kelas perdana ini, teman-teman sekalian juga bisa mengevaluasi saya, artinya mengkritisi saya. Jadi bila mana nanti ketika saya mengajar kalian nanti di kelas-kelas selanjutnya ada tidak kesesuaian dengan rencana pengajaran yang saat ini atau malam ini saya sampaikan, nanti kalian bisa mengingatkan saya, lupa ini kan pertemuan ke-7 harusnya membahas ini, kok Bapak membahas ini? Ya, itu nanti bisa diingatkan saya. Jadi saling mengingatkan dan saling berinteraksi begitu. Kemudian untuk kelas saya, teman-teman sekalian tidak usah terlalu sepaneng ya. Artinya tidak usah terlalu tegang, santai saja. Bisa sambil ngemil, bisa sambil duduk-duduk, bisa sambil berbaring atau sambil kerja, ya. Jadi teman-teman sekalian harapannya bisa mendengarkan ceramah saya karena di sini ilmu pengetahuan sosial ini saya kira banyak ceramahnya daripada latihannya. Jadi banyak saya menjelaskan daripada kalian latihan-latihan soal misalnya begitu, tidak seperti matematika atau pelajaran lain ya yang menuntut kalian untuk banyak latihan soal dan sebagainya. Tapi kalau IPS, ilmu pengetahuan sosial, itu lebih banyak saya memberikan ceramah, saya memberikan kuliah atau saya memberikan penjelasan gitu ya dalam proses pengajaran. Nah, jangan khawatir teman-teman sekalian, saya akan mencoba sebisa saya, semampu saya untuk menjelaskan setiap detail materi yang nantinya akan saya sampaikan itu secara gampang dan mudah, karena saya tahu mungkin teman-teman sekalian ada yang mungkin seusia dengan saya atau ada yang lebih tua dari saya. Jadi saya pun menyadari bahwa belajar di usia yang sudah umur seperti ini ya, saya juga begitu ya dulu. Nah, itu saya menyadari bahwa ada interaksi kepala kita, otak kita yang tidak secemerlang dulu waktu kita kecil. Jadi saya akan mencoba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami sehingga teman-teman sekalian mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tidak paham terkait dengan materi yang saya sampaikan, misalnya Pak saya tidak tahu istilah tersebut, Pak, saya kurang paham penjelasannya, boleh diulangi lagi atau boleh dijelaskan dengan bahasa yang sekiranya saya bisa tangkap. Jangan segan dan jangan takut untuk bertanya ya. Jadi di sini nanti ada kolom chat di aplikasi Wizik ini ya. Nanti kalian bisa tuliskan di situ pertanyaannya. Pak, saya tidak paham ini. Pak, saya tidak paham itu. Gitu ya. Jadi santai saja. Baik, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, itu pengantar saja di awal. Seperti biasa di kelas saya, sebelum kita mulai materi ya, pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu kelas kita pada malam hari ini, kelas perdana kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, supaya apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta diberikan ridho dan kemudahan dalam kita menyerap apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Untuk itu saya persilahkan teman-teman sekalian untuk berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, gitu ya teman-teman sekalian ya. Kita mulai saja. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar pembelajaran dan kontrak belajar. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa fungsi dari kita belajar pengantar pelajaran dan kontrak belajar ini adalah supaya nanti kalian paham tentang materi-materi yang akan saya sampaikan dalam 1 semester ke depan. Untuk itu saya akan coba klik ke slide selanjutnya. Bisa dilihat ya papan tulisnya ya. Ada yang tidak bisa lihat papan tulisnya?
Di sini saya sudah menampilkan slide PowerPoint atau papan tulis berisi materi yang akan saya sampaikan. Silahkan dilihat, ada yang tidak bisa mengakses atau tidak bisa melihat. Oh, Mbak Maulid bisa ya. Saya kira yang lain juga bisa ya. Baik, kalau bisa diakses saya kira tidak ada masalah ya. Nanti kalau misalnya ada masalah di tengah-tengah pelajaran, silahkan kalian beritahu saya lewat chat ini, misalnya Pak suaranya kurang jelas, Pak suaranya putus-putus atau layarnya tidak bisa bergerak gitu. Mbak Hairunisa belum bisa lihat? Oh, silakan dicek lagi sinyalnya ya, karena di sini jaringan saya bagus dan Mbak Maulid bisa lihat. Berarti tidak ada masalah, dan yang ada masalah di jaringannya Mbak Hairunisa ya. Mungkin sinyalnya putus-putus, atau bisa cari tempat yang apa ya, yang sinyal coverage sinyalnya bagus. Gitu. Baik, ini perkenalan saya. Jadi ada sedikit apa namanya informasi yang akan saya sampaikan di sini sebagai perkenalan. Sebentar, kok malah hilang. Oke. Baik, nama saya ya teman-teman sekalian, nama saya perkenalkan sebagai tutor IPS dan keterampilan fungsional, nama saya Arik Franada. Agak susah ya dibaca ya. ARIC Franada, Arik Franada. Jadi kalian bisa panggil saya dengan Pak Arik saja, lebih mudah ya. Jadi nama saya adalah Arik Franada, umur saya 26 tahun. Ada yang sepantaran dengan saya? Atau lebih tua dari saya atau lebih muda dari saya? Wah, sepantaran ya. Jadi ada temannya, tidak terlalu tua berarti saya. Baik, jadi saya Arik Franada, umurnya 26 tahun. Itu nomor handphone saya. Kemudian kalian bisa kontak saya nanti kalau misalnya ada masalah atau ada yang ditanyakan di Facebook saya. Silakan add Facebook saya dengan nama saya menggunakan nama belakang saya untuk Facebook ya. Nama saya ini di Facebook. Iya, selamat malam Mbak Putri. Kita baru saja mulai kelasnya. Selamat datang, selamat berjumpa dengan saya ya. Selamat berjumpa dengan teman-teman yang lainnya, Mbak Putri. Ya, perkenalkan, ini masih dalam sesi perkenalan, jadi saya ulangi lagi Mbak Putri. Jadi malam hari ini kita belum belajar secara materi, bahwa malam hari ini kita akan belajar tentang pengantar belajar dan kontrak belajar terlebih dahulu. Jadi nanti akan saya sampaikan kira-kira materi yang akan saya sampaikan dalam kurun waktu 1 semester ke depan itu apa saja, sehingga teman-teman sekalian di sini bisa tahu dan bisa jelas dengan topik-topik yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Ya, selamat malam Mbak Putri ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi Mbak Putri dan teman-teman yang lainnya, dalam sesi ini saya masih perkenalan terlebih dahulu ya, supaya teman-teman sekalian tahu juga tutornya siapa. Kemudian saya juga tahu siswa-siswinya siapa saja, karena ini juga saya baru masuk di kelas 7 ini. Gitu. Nama saya ulangi lagi, Pak Arik Franada. Ya, jadi kalian bisa panggil saya dengan Arik. Umur saya 26 tahun, itu nomor handphone saya. Saat ini saya tinggal di daerah istimewa Yogyakarta, jadi provinsi daerah istimewa Yogyakarta di Jogja. Kemudian 5 bulan yang lalu saya baru pulang dari Taipei, karena selama kurang lebih 2 tahun saya menimba ilmu untuk program S2 atau master saya di National Taipei University. Jadi saya waktu itu belajar di Taipei, di Taiwan selama kurang lebih 2 tahun, mulai tahun 2014 akhir, dan kemarin lulus tahun 2016 kurang lebih bulan Oktober November saya pulang ke Indonesia.
kemudian berkarir di sini gitu. Nah, waktu itu di Taipei saya tinggalnya di Wanhua Taipei, di area Simenting. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin tinggal di daerah situ pasti familiar ya dengan Simenting ya, dengan Red House-nya, kemudian dengan pasar malamnya. Nah, saya tinggal di daerah situ, di Wanhua. Atau malahan kalian malah kerja di ini, kerja di rumah sakit, ngurusin kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi saya jurusannya mengambil jurusan medis kemarin di Taipei untuk master saya. Jadi kalau rumah sakit di Taipei saya hafal karena kemarin juga sempat beberapa kali praktek di pindah-pindah di rumah sakit. Ada di rumah sakit NTU, ada rumah sakit lupa saya Chengxin, ada rumah sakit Taipei Veteran Hospital, kemudian ada juga Singkuang Hospital dan sebagainya. Itu banyak sekali rumah sakit. Jadi itu perkenalan sekilas dari saya. Jadi nanti kalau teman-teman sekalian ada yang belum paham terkait materinya, silakan nanti add Facebook saya. Kalian bisa inbox saya, tanya di situ. Insya Allah saya akan coba jawab dengan yang sesuai dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Itu ya, itu sedikit dari perkenalan saya. Nanti kalau misalnya ada siswa yang hadir lagi, saya akan melakukan perkenalan lagi di akhir sebelum kelas saya tutup. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang pertama kali akan saya sampaikan. Jadi kalau malam hari ini kita belajar tentang IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, maka sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS tersebut, supaya teman-teman sekalian bisa mengerti dan paham secara umum ya, pelajaran IPS itu apa sebelum kita mempelajari isi dari IPS tersebut selama kurang lebih 1 semester ke depan. Nah, untuk itu saya akan coba menjelaskan tentang deskripsi mata pelajaran IPS itu sendiri. Nah, mungkin nanti teman-teman sekalian, karena ini sifatnya pengantar ya, jadi saya kira saya tidak memerlukan waktu yang banyak. Bisa jadi nanti sebelum waktu berakhir, mungkin 15 menit atau 17 menit sebelum kelasnya over ya atau berakhir, penjelasan saya sudah selesai. Jadi sifatnya rileks saja dulu sebagai pemanasan ya, supaya teman-teman sekalian tidak tegang. Jadi kita mulai pelajaran minggu depan gitu ya. Baik, saya lanjutkan bahwa IPS di sini sebagai mata pelajaran yang saya ampu itu merupakan mata pelajaran yang mempelajari atau fokus pelajarannya itu terhadap seperangkat peristiwa, fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Jadi mudahnya bahwa IPS itu adalah pelajaran yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa ya, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Ya, bukan kejadian-kejadian yang ada di luar bumi ya, yang tidak di sekitar kita, bukan. Tetapi IPS itu adalah fokus kajiannya tentang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berada di sekitar kita. Nah, kejadian-kejadian tersebut yang dipelajari dalam IPS yang terjadi di sekitar kita, di kehidupan kita, itu didasarkan atas fakta. Jadi yang dipelajari di sini ya sesuatu hal yang nyata, bukan omong kosong, bukan bohong-bohongan, bukan gosip, bukan isu-isu gitu ya, tetapi sesuatu hal yang berdasarkan fakta, ya, berdasarkan kejadian yang nyata. Biasanya kejadian-kejadian tersebut yang ada di sekitar kita, di kehidupan kita, kemudian kejadian-kejadian yang bersifat fakta tersebut atau kejadian nyata tersebut, bukan rekaan, bukan gosip, itu selalu berkaitan dengan isu-isu atau masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, yaitu fokus kajian IPS. Jadi tenang, IPS itu merupakan pelajaran yang gampang kok. Jadi kalau selama kita cerdas ya, selama kita cermat dalam melihat kondisi atau situasi atau keadaan
yang terjadi di sekitar kita, otomatis kita akan paham apa yang akan kita pelajari di materi IPS ini. Nah, di sini saya garis bawahi ya. Sebentar, saya tak ambil pointer. Oke, di sini saya garis bawahi ya. Kenapa ini saya kotak-kotak? Jadi ini adalah isi dari IPS tersebut. Jadi kalau kita bedah lagi pelajaran IPS itu isinya ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada geografi, kemudian ada ekonomi, ada sejarah, dan ada sosiologi. Keempat-empatnya ini adalah cabang ilmu IPS yang ada di dalam IPS, dan semuanya ini memiliki ciri khas tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kita akan mempelajari secara keseluruhan dari 4 cabang ilmu IPS ini secara khusus nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena apa? Karena 4 cabang ilmu IPS ini tidak bisa terpisahkan, sehingga di sini saya tulis secara terpadu akan dipelajari dalam ilmu IPS ini. Nah, apa sih fungsinya atau manfaatnya belajar IPS atau tujuannya? Jadi setelah belajar IPS ini diharapkan teman-teman sekalian bisa menjadi warga masyarakat dan warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta menjadi warga masyarakat dunia yang cinta damai. Jadi harapannya setelah kalian belajar dengan saya ya terkait dengan mata pelajaran IPS ini, nantinya teman-teman sekalian bisa menjadi warga masyarakat Indonesia ya, karena kalian itu WNI ya, warga negara Indonesia yang demokratis, artinya tidak memaksakan kehendak orang lain, selalu menghormati kepentingan orang lain, tepos liro, toleransi gitu ya, serta bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dengan apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berani melakukan sesuatu, berani bertanggung jawab. Jadi ini yang menjadi tujuan akhir dari belajar ilmu IPS, serta menjadi warga masyarakat dunia yang cinta damai. Nah, ini cocok sekali buat kalian karena kalian sekarang kan tinggal di Taipei ya, di Taiwan ya. Otomatis kalian akan berinteraksi dengan orang-orang yang bukan orang-orang Indonesia juga, walaupun sebagian besar mungkin setiap hari Minggu atau setiap hari libur kalian berkumpul ya dengan orang-orang Indonesia yang lainnya, tetapi sebagian besar waktu kalian dihabiskan dengan berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang di luar orang Indonesia. Maka dari itu dengan belajar IPS harapannya kalian bisa berinteraksi dengan orang Taiwan, orang Filipina, kemudian orang Vietnam ya yang bekerja di sana, ataupun orang-orang lain yang ada di Taiwan sana yang notabene berasal dari negara-negara lain di luar Taiwan atau di luar Indonesia. Kalian menjadi sosok warga masyarakat yang cinta damai, artinya tidak lantas mudah untuk membuat keonaran, kemudian mudah untuk membuat keusilan dan sebagainya. Jadi kalian bisa menjadi warga masyarakat yang mencerminkan masyarakat Indonesia yang cinta damai. Nah, ini sangat terpuji sekali pelajarannya ya. Jadi teman-teman sekalian harapannya nanti bisa menjadi seperti itu. Dan ini buku pegangan yang saya gunakan. Silahkan cek kembali dari bidang akademik dari sekolah apakah sudah membagikan buku modul pelajaran IPS yang ini. Kalau misalnya belum dibagikan, nanti coba saya akan kontak dengan Pak Farih Mansur untuk menguploadkan atau membagikan ke kalian semua. Kalau sudah punya, alhamdulillah ya, jadi tinggal belajar saja. Yang lain, nanti kalau misalnya ada yang belum punya, silakan bisa kontak Pak Farih ya, punya kontaknya ya Pak Farih ya, selaku ketua bidang akademik. Baik, saya kira tidak ada kendala ya, sudah punya semua bukunya, jadi ini yang saya akan gunakan bukunya, jadi nanti kalian bisa cek lagi apakah sudah sesuai
dari rencana-rencana pengajaran yang akan saya ajarkan selama kurang lebih 1 semester ke depan dengan buku yang kalian punya, gitu ya. Jadi nggak masalah ya dengan buku pegangan ya, kalian sudah punya semua. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah saya katakan ya bahwa dalam IPS itu ada 4 macam cabang ilmu ya, ada geografi, ada ekonomi, ada sejarah, kemudian ada sosiologi. Di mana tadi juga saya sampaikan semuanya itu memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing. Nah, supaya jelas, di sini saya sudah membuat deskripsi atau membuat penjelasan terkait dengan masing-masing cabang ilmu IPS tersebut. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu geografi. Nah, sebagai salah satu cabang ilmu IPS yang ada di dalam IPS tersebut, geografi ini adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau nanti kalian ketemu topik saya menerangkan tentang sesuatu hal yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, misalnya bentuk-bentuk permukaan bumi di Indonesia, kemudian bentuk-bentuk ciri khas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, kemudian apa yang dihasilkan sumber daya alam, sumber daya laut, ya, itu merupakan ciri khas dari cabang ilmu IPS yang namanya geografi. Nah, lantas yang kedua apa Pak? Itu ekonomi. Nah, ekonomi ini juga sebagai salah satu cabang ilmu IPS yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Kita tahu, kita paham, dan kita sadar betul bahwa manusia itu selalu memiliki kebutuhan ya. Bahkan setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kebutuhan manusia itu selalu berbeda-beda. Jelas ya, Mbak Maulid misalnya dengan Mbak Mun atau Mbak Hoirunisa dengan Mbak Putri, itu kalian memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak terukur dan tidak terhitung. Bisa saja malam hari ini pengen tas, besok pagi sudah tambah pengen sepatu itu ya. Beberapa jam kemudian pengen baju baru, kemudian beberapa jam kemudian pengen handphonenya di-upgrade menjadi misalnya pakai Samsung Galaxy S8 atau iPhone 7 gitu ya. Nah, itu merupakan ciri khas dari pelajaran ekonomi ya. Jadi nanti di pelajaran ekonomi ini akan membantu kalian bagaimana caranya kita dalam kehidupan ini dengan kebutuhan yang seabrek tersebut, kebutuhan yang tidak terbatas, tidak terhitung jumlahnya, itu kita bisa memenuhi semuanya walaupun barang-barang yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup itu terbatas, ataupun alat-alat yang digunakan untuk membeli atau mewujudkan barang-barang tersebut terbatas. Misalnya kita punya uang sedikit gitu ya, tapi kebutuhannya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Nah, ilmu ekonomi inilah yang membantu kita bagaimana dengan segala sesuatu yang kita miliki seadanya, keterbatasan apa yang kita miliki, tetapi kita bisa mencukupi semua kebutuhan hidup yang kita mau. Nah, ini ekonomi. Cara gampangnya untuk mengetahui ekonomi itu ya, untuk menandai bahwa ini adalah ilmu ekonomi ya. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang memanage uang dan sebagainya. Nah, itu identik dengan uang ya, itu ekonomi. Uang dan kebutuhan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu sejarah. Ya. Jadi ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari, salah satu cabang ilmu IPS yang mempelajari tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Ya. Lupa kenapa sih kejadian-kejadian masa lalu itu masih diuplek-uplek lagi, masih dibongkar lagi, padahal kan itu sudah masa lalu ya. Ya sudahlah Pak, move on saja, kayak kita nggak bisa move on saja. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu pengetahuan sosial sejarah di masa lalu gitu ya? Ya jangan salah, jadi ada kalanya kejadian-kejadian masa lalu itu tidak dilupakan. Ada kalanya bahwa kejadian-kejadian masa lalu itu sangat berarti untuk menjadi pedoman atau
guide atau tuntunan untuk kita semua melanjutkan kehidupan di masa datang, ya. Ada kalanya kejadian-kejadian masa lalu itu ada kejadian-kejadian penting yang membuat masa sekarang dan masa depan itu ada. Nah, itu perlu sekali dipelajari, ya. Gitu. Seperti apa? Sejarah, misalnya kemerdekaan Indonesia. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Jadi kan pasti kalau orang-orang pintar atau orang-orang yang berakal itu kan menanyakan, pasti dulu ada pemberontakan-pemberontakan dan siapa yang memberontak, kemudian siapa yang kemudian berjasa membuat Indonesia merdeka. Nah, ini kan nggak bisa dipelajari tanpa kita menengok lagi ke belakang gitu ya. Nah, itulah fungsinya sejarah itu harus dilestarikan dan harus dipelajari. Kemudian selanjutnya ada ilmu IPS yang namanya sosiologi. Nah, ini beda lagi. Kalau sosiologi ini lebih khusus mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik secara individu, kelompok, dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu sifat manusia antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, ya. Nah, itulah kenapa materi sosiologi ini sebagai salah satu cabang ilmu IPS ini ada, ya. Gunanya adalah untuk membantu kita bagaimana caranya kita bisa menghadapi individu satu, individu yang lain, kelompok satu dengan kelompok lain yang notabene atau dengan catatan mereka itu sangat beda sekali karakternya, sifatnya, kelakuannya dan sebagainya, supaya kita sangat hati-hati, kita bisa berhati-hati untuk menjaga sikap, untuk berinteraksi dengan mereka supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi perkelahian, ya, kekisruhan, ya. Jadi kita nanti bisa paham karakter A, karakter B, karakter C gitu ya. Cara menghadap. Kalau kita sudah paham karakter, sifat, kelakuan dan sebagainya, kita tentu saja juga akan bisa memilih dan memilah teknik apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk menghadapi A, menghadapi B, menghadapi C gitu ya. Tentu saja treatmentnya atau perlakuannya juga berbeda. Misalnya Mbak Maulid ini orangnya temperamen, kemudian Mbak Khorunisa ini orangnya sensitif, Mbak Mun ini kalau misalnya orangnya tidak digetak itu tidak jalan. Nah, itu kan beda-beda ya cara intervensinya atau cara menghadapi mereka semua. Nah, ini semuanya dipelajari dengan sosiologi. Jadi empat-empatnya memiliki ciri dan karakteristik sendiri yang bisa menuntun kita untuk bisa bertahan hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini bersama orang-orang lain ya di dunia ini secara damai. Nah, ini sangat unik sekali pelajaran IPS. Jadi saya harap nanti teman-teman sekalian tidak bosan dan saya akan berusaha untuk membuat teman-teman sekalian bisa paham dan tidak bosan dengan materi ini karena sifatnya ya cerita seperti ini gitu. Ya, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Baik, tujuan belajar IPS yang pertama adalah mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Jadi nanti dalam proses pembelajarannya IPS ini akan banyak sekali konsep-konsep yang akan saya terangkan. Jadi nanti kalian akan menemui berbagai macam konsep-konsep tentang kehidupan dan harapannya bisa kalian aplikasikan atau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, tujuan belajar IPS itu adalah untuk memiliki kemampuan dasar berpikir logis, berpikir kritis, memiliki rasa ingin tahu, dan memahami nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta memecahkan masalah dan memiliki keterampilan. Sudah jelas ya, karena kita adalah umat beragama, umat manusia yang mempercayai adanya Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kita patut memahami nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana segala macam yang ada di dalam dunia ini yang kita laksanakan dalam kehidupan dunia ini itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita patut memahami nilai-nilainya. Kemudian dengan belajar IPS, harapannya teman-teman sekalian mampu berpikir kritis dan logis serta mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu ini adalah ciri dari manusia yang cerdas. Ya, jadi harapannya nanti kalian
belajar IPS menjadi orang-orang yang cerdas dengan rasa ingin tahu yang meningkat. Karena apa? Kalau kalian merasa ingin tahu terhadap sesuatu, kok ini bisa begitu, kok itu bisa begini gitu ya. Kemudian kalian akan termotivasi untuk mencari jawabannya, entah itu dengan bertanya, membaca buku, mencari di internet, atau bertanya kepada orang-orang yang lebih ahli. Nah, itu ciri orang yang cerdas. Kemudian mampu memecahkan masalah dan memiliki keterampilan. Nah, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk berpikir logis, berpikir kritis ya. Jangan kok ketemu masalah kemudian ngelokro, bunuh diri, kemudian malas-malesan, mengurung diri di kamar, kemudian tidak semangat dan sebagainya. Kalau ketemu masalah ya kita harus berpikir secara logis, berpikir secara kritis bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya gitu. Nah, orang atau siswa yang sudah belajar IPS ini harus memiliki sifat-sifat seperti ini ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki komitmen dan kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Nah, karena salah satunya tadi adalah ilmu sosiologi mempelajari tentang tingkah laku manusia, bahwa tujuan belajar IPS ini adalah menerapkan, kita harus berpegang teguh, selalu menerapkan dan sadar tentang adanya nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Jadi kita tidak harus selalu mementingkan individu ya, kepentingan individu, tapi kita juga harus mementingkan kepentingan kelompok yang merupakan kepentingan yang tidak bisa diabaikan begitu saja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, ataupun global. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi dengan belajar IPS, kemampuan komunikasi kalian akan meningkat, bekerja sama dalam berkompetisi di masyarakat juga meningkat. Kita tahu bahwa masyarakat kita itu majemuk. Majemuk itu artinya bermacam-macam, tidak sama ya. Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya itu tidak mungkin sama. Semua bermacam-macam, punya karakter sendiri-sendiri, punya tabiat sendiri-sendiri, tingkah lakunya beda-beda, punya kebudayaan sendiri, bahasanya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda ya. Sukunya berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda-beda, sangat luar biasa majemuk ya, bermacam-macam. Nah, dengan belajar IPS kita akan mampu berkomunikasi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, sekaligus bersaing dengan mereka, baik di tingkat lokal ya, di Indonesia, nasional, di berbagai dunia, dan secara global ya, di dunia internasional. Nah, ini sangat penting saya tuliskan di sini karena apa? Karena teman-teman sekalian sekarang ada di Taipei ya, di Taiwan, yang tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang Indonesia saja di sana, tapi juga berinteraksi dengan orang-orang lokal di sana ya, orang-orang Taiwan ataupun bangsa-bangsa lain yang bekerja di sana ataupun sedang bersekolah di sana atau tinggal di sana. Nah, itu. Jadi kalian bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan berkompetisi dengan mereka-mereka tersebut. Tapi ya, komunikasi yang dilaksanakan, kerjasama yang diterapkan, atau kompetisi yang dijalankan itu lantas tidak menimbulkan konflik dan tidak menimbulkan sesuatu hal yang menimbulkan perselisihan ya, gitu. Ini ruang lingkup mata pelajaran IPS. Jadi nanti kalau kita belajar IPS, kita akan belajar manusia, belajar waktu, belajar sistem budaya, serta belajar tentang perilaku ekonomi serta kesejahteraan. Oke. Dalam semester 1 nanti kita akan belajar 2 bab saja. Ya. Wah, kenapa Pak? Kayaknya kurang deh. Kenapa cuma 2 bab saja? Ingat, di sini 2 bab tapi anaknya banyak sekali. Jadi sudah saya rencanakan ya, ada 2 bab di sini yang akan saya sampaikan dalam semester 1. Di mana bab 1 nanti kita akan belajar tentang keadaan alam dan aktivitas penduduk di Indonesia. Kemudian bab 2 nanti akan saya teruskan dengan menjelaskan keadaan penduduk di Indonesia. Nah, ini dua-duanya adalah materi geografi ya. Jadi bab 1 nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi di ujian tengah semester. Kemudian bab 2 adalah sebagai materi evaluasi di ujian akhir semester.
Kemudian secara rinci untuk materi-materi yang akan saya sampaikan kurang lebih 14 kali pertemuan atau dalam satu semester ke depan ini sebagai berikut. Jadi untuk pertemuan pertama malam hari ini tanggal 12 Mei 2017 kita belum belajar secara materi ya, jadi kita masih perkenalan terlebih dahulu. Jadi materi yang saya sampaikan adalah pengantar belajar malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang minggu depan, di pertemuan kedua itu saya akan mulai menjelaskan tentang letak wilayah dan pengaruh keadaan alam di Indonesia. Dilanjutkan dengan pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang keadaan alam Indonesia. Mungkin kalian bisa screenshot ya ini, di foto atau dicatat sehingga nanti kalian bisa ada pegangan materi-materi yang akan saya sampaikan. Kemudian di pertemuan yang keempat masih menjelaskan tentang keadaan alam di Indonesia, karena saya kira keadaan alam di Indonesia ini kalau dilihat di bukunya itu panjang materinya, jadi saya harus bedah menjadi dua bagian karena tidak mungkin dalam satu waktu tersebut bisa terselesaikan, jadi saya harus bedah menjadi dua bagian. Kemudian pertemuan kelima itu akan saya jelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat praaksara. Jadi di sini ini adalah materi geografi, kemudian ini sudah masuk sejarah ya di pertemuan kelima karena akan membahas tentang kehidupan sosial pada masa praaksara, jadi di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian dilanjutkan pertemuan keenam adalah pelajaran tentang konektivitas antara ruang dan waktu. Nah, seperti apa materinya nanti akan kita ketemu di pertemuan ke-6 secara rincinya. Nah, karena kita ada 14 kali pertemuan, jadi 7 pertemuan itu nanti akan saya gunakan untuk persiapan, pertemuan ke-7 itu nanti akan saya gunakan untuk persiapan ujian tengah semester, entah itu dengan latihan soal ataupun review atau mengulang kembali secara singkat materi-materi yang sudah saya sampaikan di sini. Jadi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi nanti pertemuan 7 ini fokusnya akan saya gunakan untuk pendalaman materi dengan latihan-latihan soal ataupun review, mengulang kembali pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, tetapi dengan singkat saja agar teman-teman di sini tidak lupa ya, dan siap untuk menjalani ujian tengah semester. Nah, setelah kalian melaksanakan ujian tengah semester, nanti akan saya lanjutkan 7 pertemuan selanjutnya. Dimulai dengan pertemuan ke-8, saya akan kembali menjelaskan tentang asal-usul penduduk Indonesia, dari mana asalnya, apakah dari batu atau pendatang dari negara-negara lain. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-9, saya akan bicara tentang ciri atau karakter penduduk Indonesia. Kemudian pertemuan ke-10, nanti saya akan belajar, saya akan menjelaskan tentang mobilitas penduduk antar wilayah Indonesia. Kemudian pertemuan 11 dan ke-12, ini 2 pertemuan sekaligus yang akan saya gunakan untuk menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis lembaga sosial. 2 pertemuan terakhir, pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14 nanti saya akan gunakan untuk persiapan kalian menghadapi ujian akhir semester. Nah, ini untuk standar kompetensi yang dicapai, nanti harapannya teman-teman sekalian bisa menjelaskan kembali, bisa mendeskripsikan kembali tentang topik-topik yang tadi saya sampaikan secara detail di rencana pembelajaran selama kurang lebih 14 kali pertemuan. Gitu. Nanti akan ada standar kompetensi ya, ketika kalian mendapatkan nilai UTS lebih dari 75, minimal 75, kalian akan lulus. Ya, lulus ke tahap selanjutnya, artinya kalian tidak perlu mengerjakan soal lagi atau tidak perlu mengerjakan tugas. Jadi standar kelulusannya adalah nilai 75. Proses belajar yang akan saya gunakan atau yang akan saya terapkan di mata pelajaran IPS ini adalah nantinya saya akan banyak melakukan ceramah atau penjelasan terkait setiap topik yang saya jelaskan.
yang saya ajarkan setiap pertemuannya. Kemudian juga ada pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini khususnya adalah untuk review atau untuk mengulang kembali secara singkat materi-materi yang sudah dipelajari untuk mengetes ya, untuk memastikan apakah kalian teman-teman sekalian sudah paham dengan apa yang telah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian kita nanti juga akan ada diskusi, di mana diskusi tersebut bukan diskusi yang terlalu serius ya. Jadi kadang-kadang saya akan melontarkan pertanyaan di tengah-tengah saya menjelaskan seperti ini, dan saya minta kalian untuk menjawab atau menjelaskan atau menanggapi melalui kolom chat, kemudian kita bisa diskusi. Nah, itu namanya diskusi. Kemudian juga mungkin ada penugasan di tengah-tengah pelajaran nanti. Kadang-kadang saya tidak bisa masuk kelas ya, karena ada kepentingan, ada keperluan yang mendesak. Jadi biasanya saya sudah mempersiapkan tugas, tapi saya akan usahakan untuk selalu masuk setiap kelasnya. Nah, penugasan tersebut juga akan saya gunakan untuk penilaian akhir sebagai nilai rapot. Dan ada 2 ujian yang perlu dan wajib kalian laksanakan, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk waktu belajar di semester 1 ini untuk kelas 7 itu setiap Jumat pukul 21 hingga pukul 22.20, di mana rentang waktu tersebut kurang lebih ada 2 jam pelajaran dan 1 jamnya itu 40 menit. Jadi kalau 2 jam pelajaran semuanya totalnya ada 80 menit, di mana 2 jam tersebut akan saya gunakan 1 jam sebagai penjelasan dan 1 jam sebagai diskusi. Untuk jumlah pertemuan selama 1 semester ada 14 kali pertemuan, 7 kali saya gunakan untuk evaluasi UTS, 7 kali saya gunakan untuk evaluasi UAS. Dan proses penilaiannya seperti ini. Ada penugasan, ada ujian akhir semester, ada ujian tengah semester, dan ada diskusi. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada 100%. Kalau misalnya setiap item ini dari 4 kategori ini kalian memiliki atau mengantongi nilai 100, otomatis nilai rapot kalian nanti akan mendapatkan nilai 100. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah saya katakan ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa malam hari ini kita mungkin tidak bisa sampai akhir karena hanya prinsipnya penjelasan atau pengantar materi saja. Jadi saya tadi bilang mungkin 15 menit atau 10 menit, masih sisa waktunya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja bisa saya sampaikan ya teman-teman sekalian ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan hari Minggu besok. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas atensinya dari 4 siswa yang hadir pada malam hari ini. Saya sangat apresiasi sekali di tengah-tengah kesibukan teman-teman sekalian masih meluangkan waktunya untuk hadir di kelas saya untuk bisa saling berdiskusi bersama dan saling belajar bersama. Oke, itu saja ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pesan ke teman-teman yang belum hadir pada malam hari ini untuk aktif akses ke Facebook ya. Jadi nanti setelah ini akan saya uploadkan ke YouTube dan akan saya sharekan linknya ke teman-teman sekalian supaya teman-teman sekalian bisa playback lagi atau putar ulang video rekamannya, atau nanti teman-teman yang tidak bisa hadir pada malam hari ini bisa langsung cek video rekamannya. Untuk itu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada malam hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat menunaikan aktivitas selanjutnya atau istirahat ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan hari Minggu. Untuk itu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Bye bye.